Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sivana Aurora Priastika dengan NIM akhir 025. Saya Syafira Sagita Handriani dengan NIM akhir 058. Saya Rizka Anugrah Syakira dengan NIM akhir 083. Halo teman-teman, saya Rofina Omnim dengan NIM akhir 086. Pembahasan kali ini meliputi yang pertama konsep blended learning, yang kedua sintak blended learning, yang ketiga macam-macam blended learning, dan yang terakhir yaitu yang keempat mengenai analisis model pembelajaran blended learning. Yang pertama adalah konsep blend learning. Blend learning terdiri dari kata blend, yaitu kombinasi atau campuran, dan learning, yaitu belajar. Arti blend learning sendiri merupakan pembelajaran yang mengkombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face dan pembelajaran berbasis komputer, online dan offline. Selain itu, terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan, misalnya email, streaming video, kelas virtual, dan sebagainya. Blended learning juga menggabungkan berbagai strategi dan teknik dengan tujuan supaya peserta didik bisa mencapai target pembelajaran secara maksimal. Meskipun mereka tidak harus datang ke sekolah, namun peserta didik tetap memperoleh bahan ajar, penjelasan, serta penyelesaian tugas secara optimal. Pada tahun 2002, Driscoll mengidentifikasi 4 konsep pembelajaran blended learning, yaitu 1. Menggabungkan atau mencampur mode teknologi yang berbasis web, misalnya kelas virtual langsung, pembelajaran kolaboratif, streaming video, audio, dan teks. Yang kedua, menggabungkan pendekatan pedagogis, misalnya kognitivisme, konstruktivisme, behaviorisme, untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal dengan atau tanpa penggunaan teknologi. Yang ketiga, menggabungkan segala bentuk teknologi pembelajaran, misalnya video tape, CD-ROM, pelatihan berbasis web, film dengan dipimpin instruktur tatap muka. Yang terakhir, yaitu mencampur atau mengadukan teknologi pembelajaran yang sebenarnya untuk menciptakan efek pembelajaran dan kerja yang harmonis. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penerapan metode blended learning. Sebelum memulai penerapan metode pembelajaran blended learning, ada beberapa langkah yang harus dipelajari dan difahami. Tujuannya agar pembelajaran yang diterapkan berlangsung secara lancar sehingga mampu mencapai tujuan. Jangan sampai pembelajaran tersebut pada saat diterapkan akan berakibatkan asal-asalan. Akibatnya, proses pembelajaran itu berantakan dan kamu tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Pertama, pihak sekolah harus mengidentifikasi urgensi di dalam penerapan metode pembelajaran blended learning. Kemudian, dilakukan pendataan yang terkait dengan sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menerapkannya. Yang kedua adalah merancang seperti apa teknis pembelajaran menggunakan metode blended learning. Hal ini termasuk platform apa yang akan digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran asinkronus atau tidak sinkron, dan juga harus memilih aplikasi apa yang akan digunakan untuk mendukung metode pembelajaran di kelas pada saat peserta didik benar-benar tidak dapat ke sekolah karena kondisi tertentu seperti pandemi COVID. Yang ketiga adalah pihak sekolah harus mensosialisasikan kebijakannya pada orang tua serta peserta didik. Ini sangatlah krusial karena banyak masyarakat yang masih awam tentang pembelajaran blended learning. Kemudian, di dalam pelaksanaannya, pembelajaran campuran ini bukan hanya menuntut kesiapan guru serta infrastrukturnya, akan tetapi kesiapan orang tua dan peserta didik itu sendiri. Keterlibatan orang tua hanya diperlukan pada pembelajaran oleh anak usia dini hingga sekolah dasar. Sedangkan siswa yang berada di jenjang lebih tinggi, misalnya SMA maupun perguruan tinggi, maka persiapannya lebih berfokus pada peserta didik maupun mahasiswa saja. Dan yang terakhir, biasanya sekolah akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Tujuannya agar bisa tahu kira-kira apa yang menjadi kendala peserta didik sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dicarikan solusinya. Yang selanjutnya adalah macam-macam dari blended learning. Blended learning terdiri dari 4. Yang pertama adalah rotation, yang kedua flex, yang ketiga self-plan, dan yang terakhir adalah enrich virtual.
Yang pertama adalah rotation model. Rotation model terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Station Rotation Blended Learning. Metode ini menggabungkan antara 3 jenis pembelajaran yang biasanya akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu online instruction, teacher-led instruction, and collaborative activity. Lalu yang kedua adalah Lab Rotation Blended Learning. Hampir sama dengan station rotation, siswa bisa menyesuaikan 3 jadwal yang sudah ditetapkan, namun menggunakan model lab, yaitu laboratorium khusus seperti lab atau komputer. Dan yang terakhir adalah Flipped Classroom Blended Learning. Metode ini mengharuskan siswa untuk belajar secara daring terlebih dahulu. Setelah itu, menjalani pembelajaran secara tatap muka untuk memperdalam materi yang sebelumnya sudah diberikan. Tujuan dari model ini adalah untuk mempertahankan pembelajaran tatap muka dengan didukung oleh teknologi. Selanjutnya adalah Flex Blended Learning. Flex Blended Learning ini termasuk ke dalam jenis model blended learning yang di mana pembelajaran online adalah inti dari pembelajaran mahasiswa, namun masih didukung oleh aktivitas pembelajaran secara offline. Mahasiswa ini melanjutkan pembelajaran yang dimulai di dalam kelas dengan jadwal yang fleksibel dan disesuaikan secara individual dalam berbagai modalitas pembelajaran. Dan sebagian besar masih belajar di kampus kecuali untuk pekerjaan rumah. Dan jadwalnya sendiri pun fleksibel dan juga adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya adalah self-blended learning. Dalam model self-blended learning ini biasa disebut dengan à la carte, yang merupakan salah satu blended learning yang dimana peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara online untuk memperdalam materi atau sebagai tambahan materi. Pada model ini, pembelajaran tatap muka tetap menjadi kegiatan utama dan pembelajaran online dapat dijadikan sebagai pelengkap atau sebagai sarana bagi peserta didik untuk menambah wawasan yang baru. Dan yang terakhir adalah Enriched Virtual Model. Dalam pembelajaran ini atau biasa disebut dengan Remote Blended Learning, fokus siswa adalah untuk menyelesaikan pembelajaran secara online. Mereka melakukan pembelajaran tatap muka dengan guru hanya sekali sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan ini berbeda dengan model flipped classroom dalam keseimbangan waktu pengajaran tatap muka online. Dan dalam model ini, pembelajaran siswa tidak akan belajar secara tatap muka dengan dosen atau guru setiap hari, tetapi dalam pengaturan flip, siswa menyelesaikan tujuan pembelajaran secara individu. Selanjutnya adalah mengenai analisis blended learning terhadap pembelajaran PAUD. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa blended learning dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi COVID-19 karena pembelajarannya dapat dilakukan secara fleksibel, baik waktu, tempat, dan media pembelajaran. Blended learning juga memberikan banyak manfaat kepada siswa, salah satunya adalah meningkatkan interaksi dengan keluarganya. Pendidikan pertama anak usia dini adalah keluarga, sehingga metode ini sangat cocok untuk diterapkan di PAUD. Menurut Eliani 2020, bahwa implementasi pembelajaran blended learning pada anak usia dini dikategorikan baik. Artinya, pembelajaran blended learning efektif untuk diterapkan pada anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini harus berjalan beriringan dan berjalan dengan proses yang bertahap dan kontinu, sehingga pertumbuhan dan perkembangan harus terus dikawal. Namun beberapa pendapat blended learning tidak perlu dilakukan terhadap anak usia dini, yaitu karena ada beberapa kendala. Kekurangan blended learning diantaranya media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apalagi apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar, seperti komputer dan internet.